Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang uang dan perbankan. Saya, Cindy Aulia Rosalina, dengan NIM 01011182530003, akan menjelaskan secara ringkas namun jelas mengenai peran uang dan perbankan dalam perekonomian modern. Baik, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kita memahami beberapa hal penting. Pertama, kita akan membahas pengertian dan fungsi uang. Yang kedua, kita akan melihat jenis-jenis uang dan transformasi uang dari masa ke masa. Yang ketiga, kita akan mendengarkan pengertian bank dan dasar hukum bank, serta jenis-jenis bank. Apa sih uang itu? Uang adalah alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai atau satuan hitung yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal dan uang giral. Uang adalah alat tukar yang resmi dan diakui oleh pemerintah. Dengan uang, semua transaksi bisa dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Fungsi utama uang itu ada tiga, yaitu satu, sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar, uang memudahkan proses jual beli. Tanpa uang, kita harus melakukan barter yang sulit karena harus mencari orang yang memiliki barang yang kita mau dan dia juga harus memiliki barang yang kita mau. Dengan adanya uang, transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan dapat diterima secara umum oleh semua orang. Dua, sebagai satuan hitung. Uang digunakan untuk menentukan nilai suatu barang atau jasa. Dengan uang, kita bisa menghitung keuntungan, harga, biaya produksi, dan berbagai hal ekonomi lainnya secara jelas. Yang ketiga, sebagai penyimpanan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan karena nilainya relatif stabil. Fungsi ini membuat orang bisa menabung dan merencanakan kebutuhan jangka panjang. Selain tiga fungsi utama tadi, uang juga memiliki empat fungsi turunan. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran utang. Uang digunakan untuk melunasi kewajiban seperti hutang dan cicilan. Yang kedua, sebagai alat penimbun kekayaan. Uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan karena nilai gunanya relatif stabil. Yang ketiga, uang sebagai uang berfungsi sebagai alat pemindahan kekayaan. Uang memudahkan perpindahan kekayaan dari satu orang ke orang lain. Dan yang keempat adalah uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Dengan adanya uang, kegiatan transaksi menjadi lebih lancar dan mendorong aktivitas ekonomi. Selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan. Ada uang logam dan uang kertas. Uang logam terbuat dari logam seperti nikel atau aluminium, tahan lama dan sulit dipalsukan. Uang kertas terbuat dari bahan khusus, bukan kertas biasa. Biasanya campuran kapas. Yang kedua, lembaga pengeluar. Ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang resmi yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Bentuknya seperti uang kertas atau uang logam. Memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua adalah uang giral. Uang yang dikeluarkan oleh bank umum dalam bentuk saldo rekening. Bentuknya bukan fisik, tetapi berupa angka dalam rekening. Contohnya seperti cek, ATM, mobile banking, transfer, dan lain-lain. Yang ketiga berdasarkan nilainya. Ada nilai intrinsik dan nilai nominal. Nilai intrinsik adalah nilai yang bergantung pada bahan pembuatannya. Contohnya, zaman dulu, uang logam atau emas perak memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Yang kedua adalah nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercetak pada uang yang ditentukan oleh pemerintah. Contohnya, 50.000, 100.000,
20.000, dan lain-lain. Di era modern, nilai nominal jauh lebih penting karena sistem uang tidak lagi bergantung pada nilai bahan, tetapi pada kepercayaan masyarakat. Selanjutnya ada transformasi uang dari masa ke masa. Yang pertama adalah barter. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, orang melakukan barter. Barang ditukar dengan barang lain, misalnya beras ditukar dengan gula. Kekurangannya adalah sulit menemukan orang yang membutuhkan barang yang kita butuhkan dan dan barang yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang kedua adalah uang barang. Setelah barter dianggap tidak praktis, masyarakat mulai memakai benda bernilai sebagai alat tukar, seperti kerang, kulit hewan, atau logam sederhana. Disebut uang barang karena barang tersebut dianggap bernilai dan dapat diterima di masyarakat. Yang ketiga adalah uang logam. Masyarakat mulai mencetak uang logam berbahan emas, perak, dan tembaga. Uang ini memiliki nilai intrinsik karena dilihat dari bahannya. Dengan uang logam itu lebih praktis, tetapi kekurangannya akan sangat berat jika dibawa dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya adalah uang kertas. Setelah uang logam, muncullah uang kertas yang lebih mudah dicetak dan lebih ringan dibawa. Uang logam tetap ada, tetapi untuk pecahan yang kecil, contohnya 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1.000. Uang kertas digunakan untuk pecahan yang besar, contohnya itu 50.000, 100.000, 20.000, dan lain-lain. Uang kertas menjadi bentuk uang yang paling umum digunakan di era modern seperti sekarang. Selanjutnya adalah uang giral. Bentuk uang yang tidak berbentuk fisik seperti kertas atau logam, tetapi berupa saldo di rekening bank. Digunakan melalui cek, bilet giro, atau instrumen bank lainnya. Biasanya uang giral ini digunakan oleh perusahaan toko besar untuk transaksi formal. Selanjutnya ada uang elektronik. Digunakan Uang ini adalah bentuk uang paling modern berbasis teknologi. Contohnya itu kartu debit, kartu kredit, e-money, e-wallet seperti Dana, OVO, dan GoPay. Tidak ada bentuk fisik uang, tetapi nilainya tersimpan dalam sistem digital. Selanjutnya kita masuk ke dalam perbankan. Pengertian perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa lainnya. Perbankan merupakan seluruh hal yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam menjalankan usaha bank. Dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Menurut pasal 1 ayat 1, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut pasal 1 ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya adalah fungsi bank. Bank memiliki peran besar dalam perekonomian seperti menghimpun dana. Menghimpun dana contohnya itu tabungan atau deposito. Yang kedua, menyalurkan dana seperti kredit atau pembiayaan, bisa juga pinjaman. Yang ketiga, memberikan layanan keuangan. Contohnya seperti transfer dan ATM. Selanjutnya adalah jenis-jenis bank. Yang pertama, bank umum atau bank komersial. Bank jenis ini memberikan layanan yang sangat lengkap, mulai dari tabungan, deposito, giro, kredit, hingga layanan ATM dan transfer. Contoh bank umum atau bank komersial yang banyak dikenal adalah BRI, BCA, Bank Mandiri, dan BNI. Selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Layanan BPR lebih terbatas dibanding bank umum. Tidak bisa menerima giro,
tidak menyediakan layanan valuta asing, dan tidak menyediakan fasilitas ATM. Fokus utama BPR adalah membantu UMKM serta masyarakat pedesaan melalui kredit berskala kecil. Selanjutnya adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Bank syariah tidak menggunakan bunga atau riba, tetapi menggunakan sistem bagi hasil dan berbagai akad seperti murabahah atau jual beli, ijarah, dan mudharabah. Contohnya adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebagai kesimpulan presentasi pada kali ini, uang dan perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Uang mempermudah transaksi, sedangkan bank menjadi lembaga yang mengatur aliran dana dalam masyarakat. Perkembangan teknologi juga membuat sektor keuangan terus berubah. Karena itu, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang uang dan perbankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.